faktor utama ya sosial media saat ini. Itu seperti yang tadi saya sampaikan pada saat saya dulu masih di usia-usia muda gitu, sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam media cetak koran gitu. Kalau soal sekarang itu kan sangat mudah sekali buat seorang pemain untuk terpampang dalam suatu berita, gitu, dalam suatu headline kalau misalnya dia setelah bermain bagus, bermain baik dalam pertandingan, terus tiba-tiba mereka ada di suatu media itu kan ramai langsung gitu. Dan tapi begitu pun sebaliknya, pada saat mereka mungkin bermain tidak bagus, tidak perform, di media pun ramai gitu. Jadi saya rasa media itu punya peran yang sangat besar terhadap star syndrome maupun cyberbullying pada akhirnya gitu. Jadi kita sebagai seorang pemain sebisa mungkin untuk bisa mengontrol gitu jari kita, mengontrol diri kita untuk bisa meredam suatu pemberitaan yang memang sangat besar terhadap diri kita sendiri maupun pemberitaan yang pada akhirnya memojokkan kita. Jadi sebisa mungkin lah saya bilang itu disiplin untuk bisa memainkan media sosial media sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Ya kita harus punya target yang jelas gitu. Kita harus punya target yang jelas, kita harus bisa melatih diri kita sendiri gitu kan. Seperti yang Johan Cruyff bilang kan, kita nggak bisa melatih orang lain sebelum kita bisa melatih diri kita sendiri gitu. Dalam artian kita bisa mengontrol hidup kita, disiplin terhadap diri kita sendiri, terhadap waktu, terhadap asupan makanan yang mungkin kita akan kita makan gitu. Terus pada gimana sih kita berlatih dalam suatu sesi latihan gitu. Itu yang sangat penting kalau menurut saya gitu. Dulu waktu saya masih di usia muda, saya coba selalu bisa menyisihkan waktu saya untuk melakukan latihan ekstra sendiri gitu, di luar latihan inti dengan tim ya gitu. Dan sifatnya mungkin saya harus bisa melakukan 2 kali dari yang dikasih oleh pelatih saya gitu. Enggak juga, kalau menurut saya sama aja ya, pemain belakang, pemain depan, gelandang, kiper sekalipun gitu. Cuma kuncinya sebelum kita abroad, sebelum kita berpikir untuk keluar, itu sudah harus berpikir untuk keluar gitu. Cuman sebelum kita keluar, kita harus persiapkan dulu di Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus sudah bisa reguler dulu di Indonesia. Tapi kalau misalnya memang di Indonesia di usia 20, 21, 22, 23 gitu, mereka di sini main secara 3-4 tahun reguler, main inti gitu. Mereka sudah siap secara mental, siap secara feeling the game-nya di lapangan mereka siap gitu. Jadi taktik, mental, fisik, teknik mereka sudah siap. Saya rasa saya masih harus tetap optimis apa yang akan diraih oleh timnas kita, karena pasti mereka akan menampilkan permainan yang tidaknya kita main di kandang ya. Mereka akan all out lah gitu untuk bisa memenangkan keuntungan bermain 2 pertandingan. Jadi harapannya bisa memberikan efek positif pastinya untuk timnas kita gitu yang sekarang sedang berjuang untuk lolos ke fase berikutnya Piala Dunia gitu. Jadi pastinya semua tergantung coach pelatih Sintayong bagaimana dia bisa pada akhirnya memanfaatkan amunisi baru yang kita punya. Rizky Ridho. Jadi saya melihatnya di usia dia sekarang, dia sudah memiliki kematangan, sudah memiliki visi yang bagus sebagai seorang pemain belakang gitu. Apalagi dia sekarang juga ditunjuk, ya akhirnya dia ditunjuk sebagai kapten di Persija. Saya rasa sih.